Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Cahyobono. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya. Berikut adalah hasil kerja saya, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang masalah sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup dari antropologi yaitu meliputi tentang antropologi budaya. Adalah ilmu yang melihat atau mempelajari manusia berkaitan dengan materi-materi kebudayaan, seperti misalnya alat-alat hidup, perumahan, kesenian, norma, perilaku, dan lain sebagainya yang ada dalam masyarakat. Arkeologi yang mempelajari tentang manusia dan penyebaran melalui objek penelitian artefak atau benda-benda peninggalan. Linguistik yang mempelajari timbulnya bahasa, bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa, serta penyebaran bahasa umat manusia di dunia. Dan yang terakhir, antropologi fisik biologi, dan yang mempelajari manusia dan primata, bukan manusia dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Yang kedua ialah membahas tentang topik sosiologi, antropologi, diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial yaitu diferensiasi sosial ialah merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Sujorno Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya diferensiasi itu menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya saja di Indonesia, ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi yang pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, dan agama. Diferensiasi sosial juga memiliki 3 ciri-ciri. 1. Ciri-ciri fisik, yang kedua ciri-ciri sosial, dan yang ketiga ciri-ciri budaya. Ciri-ciri fisik ialah berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, dan warna mata. Ciri-ciri sosial ialah ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau pencarian. Ciri-ciri budaya ialah berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Indonesia banyak sekali sistem budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pembahasan tentang contoh analisis studi kasus sosio-antro. Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dalam masyarakat yang diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian masyarakat itu, yang telah menjadi bagian pola hidup sehari-hari masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat pedesaan tentunya memiliki karakteristik sistem sosial budaya tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat perkotaan, seperti pada nilai solidaritas masyarakat pedesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat pedesaan akan melekat di hati masing-masing individu, ataupun bisa berubah karena faktor
mendesak tertentu seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19 saat ini. Wabah COVID bukan hanya berdampak pada segi kesehatan dan juga perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat. Sistem sosial yang ada bisa berubah karena tuntutan sebagai solusi efektif di tengah wabah, seperti halnya kegiatan berkumpul bersama, pengajian, arisan, rutinan yang biasa kita lihat di pedesaan, yang akhirnya mulai dikurangi sebagai bentuk social distancing yang menjadi salah satu solusi pencegahan penyebaran COVID-19. Unsur penting yang sudah dipelajari dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat pedesaan adalah gagasan, nilai, dan norma. Ketiga unsur ini ada yang mengalami penguatan, ada juga yang mengalami perubahan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 ini. Unsur gagasan adalah merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di dalam masyarakat sebagai pengemban kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan keadaan termasuk pada kondisi pandemi ini. Unsur nilai yang kedua adalah nilai, merupakan gagasan mengenai ukuran apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat pedesaan, seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. Unsur norma yang terakhir adalah norma yang dia pahami sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan. Juga banyak yang mengalami perubahan akibat pandemi. Contoh kecil seperti ketika bertemu dengan orang lain, kebiasaan berjabat tangan kini sudah dihimbau untuk tidak dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pedesaan harus mampu memahami keadaan, mulai beradaptasi dengan sistem sosial budaya yang sedikit bergeser tanpa menghilangkan nilai yang sudah ada. Menghadapi pandemi tanpa rasa panik, namun tetap waspada sesuai anjuran pemerintah. Baiklah, itulah hasil kerja saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.